Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirobbilalamin sahabat Quran dimanapun berada. Alhamdulillah. Ternyata kita dipertemukan lagi ya sama Allah. Ternyata Allah masih meridhoi kita untuk bisa berbagi. Saya sendiri gitu ya. Dan Allah masih meridhoi kita untuk bertemu di video saya selanjutnya. Ahlan wa sahlan, jazakumullah khairan katsiran yang sudah menjadi keluarga Quran bersama Tia Fadila. Terima kasih banyak atas like, share, komen dan subscribe-nya. Terima kasih banyak atas komen-komen yang luar biasa. Terima kasih banyak atas komen-komen yang inspiratif, yang baik, yang membuat kita makin semangat, membuat saya semakin semangat. Dan mohon maaf banyak sebenarnya ya buat teman-teman buat sahabat Quran yang memang masih belum saya jawab, karena sebenarnya yang pertanyaan-pertanyaan sudah diajukan itu ada di video saya. Silakan bisa dilihat video saya sebelumnya. Di video ini ada jawaban-jawaban tentang flashcard, metode tersebut, VGA dan sebagainya. Silakan bisa dilihat. Nah, untuk sekarang saya akan berbagi bersama teman-teman. Insya Allah semoga ilmunya selalu bermanfaat. Semoga semuanya yang sedang banyak sekali tugas, banyak sekali kegiatan, semoga Allah selalu mudahkan. Kemudian semoga semua selalu semangat. Oke? Nah, hari ini saya mau ngapain nih sahabat Quran dimanapun berada? Hari ini saya akan berbagi, di mana saya sudah pernah bilang di part 1 kita masih, kalau yang part 1 kan yang tentang privat untuk pemula. Nah, saya akan ngasih tips untuk Anda, untuk sahabat Quran, tips mempertahankan semangat, tips first impression buat yang sudah berpengalaman, buat yang sudah bertahun-tahun ngajar, buat muridnya yang sudah 2 tahun nih, dan gimana nih bisa mempertahankannya. Dan saya yakin insya Allah itu pasti kita sudah punya formulanya masing-masing. Hanya saja insya Allah hari ini kurang lebihnya seperti ini. Dan teman-teman bisa, sahabat Quran dimanapun berada, di rumah dimanapun berada, nanti semoga menginspirasi yang ini. Oh iya begini, oh iya begitu gitu ya. Jadi tidak semua tips itu cocok atau bisa dipakai, tapi ini bisa menginspirasi gitu ya, bisa menginspirasi. Oke, ada iklan dulu. Iklannya tuet. Karena saya di mana, saya berada lagi di, alhamdulillah saya berada di masjid lagi, Masjid Agung Kebanggaan Orang Kuningan, Masjid Agung Syarul Islam gitu ya. Nah, untuk bisa mempertahankan itu pasti yang paling, sebenarnya yang paling sulit adalah mempertahankan, tentu saja ya, awal dan akhir atau awal dan mempertahankannya gitu ya. Bagi teman-teman yang sebenarnya sudah bertahun-tahun mengprivat, atau bagi teman-teman yang sudah membina lama gitu, membina anak TK, SD gitu ya, agar mereka senantiasa belajar lagi, semangat lagi belajar. Jadi sebenarnya kita harus menjadi pembelajar. Nah, maaf, ada iklan dulu, silakan pause. Nah, jadi sebenarnya kita memang harus terus menjadi seorang yang pembelajar. Pembelajar di sini yang pertama adalah pembelajar dari kondisi kita dan anak. Pembelajar bukan kreativitas saja, tetapi karakter kita dan anak. Maksudnya itu murid kalau anak ya. Dan juga pembelajar untuk berkreativitas. Nah, setelah kita menjadi pembelajar yang itu, ketiga itu, maka kita harus terus mengupgrade-nya, mengupdate-nya. Dan ketika mengupgrade itu, biasanya kita akan tahu pada saat kita lagi di tengah-tengah. Oh, jadi anak ini kan seperti ini, karakternya sudah berbeda. Karena kenapa? Setiap tahun anak tuh selalu berkembang dan berkembang. Kalau kita memiliki formula yang seperti itu saja, atau senjata yang itu saja, itu akan ketinggalan, karena anak tahu anak akan cepat bosan gitu. Udah jelas ya karakter anak, ibu-ibu aja, kita yang udah dewasa, udah tua cepat bosanan gitu ya. Jadi jangan melakukan atau senjata atau formula yang itu saja, atau taktik yang itu saja, tapi harus terus menjadi pembelajar setiap bulannya, setiap tahunnya gitu ya. Pembelajar seperti apa tadi? Pembelajar kita ya, kondisi kita dan murid kita. Jadi kita harus tahu, saya itu orangnya seperti ini, orangnya pendiam gitu. Oh, jadi saya harus bisa untuk bagaimana sok kenal, sok dekat gitu. Bagaimana menjadi orang yang asyik, harus dilakukan, harus dicoba. Nggak bisa kalau kita nggak cocok, nggak ada yang cocok sebenarnya. Kita kalau mencoba, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala membantu, kita niat baik agar anak tidak mudah bosan, tidak mulai mudah jenuh, dan tidak mudah untuk nggak meninggalkan gurunya gitu, pengen ganti gurunya karena membosankan. Maka kita harus tahu kondisi kita, bahwa kondisi kita tuh orang yang
introvert umpamanya, atau orangnya pendiam, oh kita harus coba sesuatu yang menantang diri kita gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman kita dengan cara SKSD, menjadi teman yang asyik. Kalau apalagi kalau muridnya itu pendiam, kita harus jangan menjadi guru pendiam juga gitu. Karakter kita yang di rumah banget atau di mana, jangan sama. Kalau enggak nanti krik nanti di kelasnya itu makin aduh gitu. Tetapi cobalah untuk sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita harus semangati kondisi kita, maka kita harus belajar. Jadi pembelajar ya. Nah, kemudian yang kedua tadi pembelajaran karakter kita yang berbeda. Contoh karakter kita itu kalau tadi jenisnya gitu, ada extrovert, introvert gitu ya. Ini karakter kita mamanya galak gitu ya, meskipun itu galak gitu. Yang satunya anaknya itu nggak suka dengan dikerasin, tapi anaknya tuh suka banget kalau dipuji, apa-apa dipuji. Kemudian anak suka dengan yang hal-hal yang lucu, atau anaknya suka banget dengan yang taktik-taktik sulap atau apa. Nah, kita harus menjadi pembelajar untuk di karakter kita. Oh, jadi saya itu harus apa-apa memuji apa-apa. Wah, bagus banget. Bu Tia mah nggak punya ini loh. Saya suka banget memuji. Maaf, ini ada iklan. Nah, suka banget memuji rambutnya lah, kerudungnya lah, apa aja dipuji biar dia tuh merasa bangga, merasa dihargai, merasa aku karena kan anak-anak tuh suka banget yang namanya memperlihatkan apa-apa. Kalau ada apa pensi baru aja di Bu itu baju baru tuh gitu, atau tas baru atau apa, atau ada mainan. Biasanya ngaji gak bawa mainin karena dia baru beli itu, orang Sunda mah katik-katik tos meser gitu, katik-katik gitu, katik-katik beli tiba-tiba dibawa di temannya, itu pengen dihargai, pengen diakui gitu. Jadi harus sering terus memuji. Kemudian wah, bahwa dia tuh satu-satunya, oh Bu Tia mah nggak punya, ya Allah bagus banget, iya gitu. Jadi dia makin senang, makin nyaman dengan kita. Nah gitu ada jadi pembelajar tentang karakter. Nah kemudian pembelajar dengan kondisi anak. Ternyata kita tidak memungkinkan atau tidak ingin keluar dari itu, bahwa anak mungkin dipaksa untuk belajar. Dan itu sebuah ikhtiar orang tua mungkin ya. Nah, anak itu dipaksa untuk belajar. Anak itu pada saat itu sedang tidak mau dan sedang tidak mood, sedangkan gurunya sudah datang, dan orang tuanya ya menghargai gurunya. Jadi wah, ini jadi harus membangkitkan suasana. Kondisi ini nggak enak nih. Kondisi ini saya nggak bisa untuk belajar. Kondisi ini saya nggak bisa untuk memaksakan beberapa kurikulum yang harus saya cocokin gitu. Nah, jadilah kelas itu menjadi sebuah permainan yang indah. Kemudian ketika dia sudah moodnya udah bagus, baru kita tanamkan sebenarnya lagi dicocok-cocokin materi. Contoh gitu, ketika anaknya sedang nggak mood, lagi marah sama orang tuanya, lagi ngantuk, mamanya lagi tidur dibangunin, kemudian suasana lagi hujan gitu ya, tiba-tiba dia ngantuk dan sebagainya, itu jadikanlah kelas itu sudah permainan dulu gitu. Atau ngobrol dulu, tahu ini anak baru datang dari tempat yang lain, atau anak baru bangun, atau ini lagi ngantuk, atau lagi lapar, atau lagi cuaca hujan gitu ya. Nah, main-main aja dulu. Kita mau tebak-tebakan atau bikin sesuatu gitu ya, kayak ular tangga atau apalah, terserah. Nyaman dulu, terus bikin dia lucu-lucuan atau apalah gitu. Jadi kita harus tahu kondisi kita gitu, kelas kita di privat itu. Jadilah pembelajar untuk diri kita, kondisi kita, karakter kita, dan kreativitas nih ya, kreativitas kita. Jadi memang harus terus di-upgrade gitu ya. Kita tahu apalagi kalau gurunya seorang yang memperhatikan muridnya, itu tahu banget formula, ini mah begini. Nah, ini saya berbicara seperti ini untuk menginspirasi, karena mungkin saja pasti wallahualam gitu ya, maksudnya murid saya dan saya mungkin tidak sama dengan sahabat Quran, tapi ini menginspirasi, apakah cocok nggak tips ini gitu, Masya Allah gitu. Karena semua ini dan semuanya itu pasti Allah yang membolak-balikan hati. Yang penting iya doanya yang bagus, karena sebenarnya bukan ilmu yang bagus, bukan gurunya yang bagus, anaknya yang pintar, anaknya yang hebat, tapi semuanya memang Allah ridhoi semuanya. Allah yang meridhoinya, Allah yang mempermudah jalannya. Gurunya pendiam, anaknya pendiam tapi lancar. Gurunya rame, anaknya karakteristiknya wadah gitu ya, orang Sunda temen diterek cicing gitu, hiperaktif gitu. Urang mah menjelet urang mah erek non erek datang nawai gitu, mau datangnya aja malas banget. Punya anak tuh. Nah, karena itu gitu ya. Nah, itu bagaimana cara mempertahankan semangat, kemudian kedekatan kita gitu ya. Nah, bagaimana kalau sudah
sudah lama dan anaknya sudah mulai tidak tertarik lagi atau anaknya sudah mulai bagaimana gitu ya, beda lah. Ya mungkin tiba-tiba tidak, gurunya tidak menyenangkan lagi atau gurunya sudah mulai datar gitu ya. Nah, cobalah menggunakan lagi taktik dari awal. Cobalah untuk melihat ke belakang gitu ya, dan cobalah berhenti sejenak dan memikirkan apa-apa yang harus kita lakukan, step by step apa yang kita harus lakukan, karena ini sebentar lagi anaknya nih mau tartil, ini sebentar lagi anaknya matematikanya sebentar lagi nih, fisikanya sebentar lagi atau sebentar lagi, pokoknya gitu ya, bisa mempertahankannya. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi pembelajaran diri, maka ada kreativitas. Kreativitas itu selain tadi, selain kreativitas kita harus banyak doa, itu bukan kreativitas lagi tapi kewajiban. Kreativitas yang pertama adalah banyak tepuk-tepuk, nggak apa-apa, kita tepuk yuk, tepuk semangat yuk, bikin sendiri atau apa bareng sama anaknya atau di rumah atau apa gitu ya. Atau kita bikin kreativitas lainnya, itu sulap-sulapan, tebak-tebakan. Nah, kalau anak-anaknya yang pendiam ya bisa diajak curhat, kreativitas, diajak curhat. Tadi Bu Guru, kan mungkin orangnya yang sangat, orang di pendiam tuh biasanya suka yang misterius gitu ya, atau yang penasaran. Jadi dengan muka yang benar-benar, muka-muka yang benar-benar penasaran bikin, kemarin Maya Putih ya, tahu nggak sih gitu. Itu biar anaknya kenapa gitu. Jadi kita harus tahu ya, harus kreatif. Oh, ini karakternya kan seperti ini. Jadi pura-pura bagaimana gitu. Tapi emang bukan bohong, kita ngambil cerita dari teman, cerita dari tetangga, cerita ada apa aja gitu. Jadi tidak bohong sebenarnya, seperti itu ya. Jadi selain kita menjadi pembelajar, kreativitas ya, dan tentu saja semoga sahabat Quran dimanapun berada selalu sehat, menjadi pembelajar yang baik, menjadi guru yang baik, menyenangkan dan menyentuh hati, dan pastinya menjadi guru yang teladan, benar-benar teladan. Mungkin kita gak banyak ilmu yang kita berikan, atau mungkin saja kita menjadi, pada saat ini Allah masih meridhoi menjadi guru matematika atau guru fisika atau guru ilmu-ilmu dunia. Tetapi dengan akhlak kita yang bagus pada saat privat gitu ya, kerudung yang sopan, kemudian baju yang memang sesuai dengan syariatnya, ada akhlak-akhlak yang kita tunjukin, mungkin saja menjadi wasilah kebaikan untuk anak didiknya. Jadi sebenarnya siapapun gurunya, ketika menuju kepada ridho Allah, ketika membangkitkan akhlak-akhlak yang bagus, dimunculkan lagi, semoga Allah meridhoi. Jadi untuk guru-guru privat, ilmu apapun, semoga selalu mengantarkan mereka ke surga, mengantarkan mereka ilmu yang manfaat, dan mengantarkan mereka dalam kebaikan dunia dan akhirat. Itu saja teman-teman, sahabat kalian dimanapun berada. Jangan lupa selalu semangat. Selalu semangat. Nanti masih banyak atas komennya, itu terima kasih banyak, tiap hari itu komennya banyak gitu ya, Masya Allah, senang banget. Saya mempunyai keluarga yang baru gitu ya. Mau komen yang baik, mau komen tidak baik, itu nama keluarga saya. Komen yang baik saya doain, dan komen tidak baik saya doain baik, semoga dia jadi keluarga saya gitu ya. Apapun itu yang penting jadi keluarga gitu ya. Selalu semangat, karena hidup itu tidak lempeng aja, ntar juga belok kiri belok kanan, orang jalan juga ada belok kiri belok kanan. Jadi semangat aja pokoknya. Privatan ada kendala enggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, emangnya kita ngajarin aja, kita juga lagi belajar, bener, belajar hidup untuk sabar, punya murid itu kan bener. Nah, dan jangan nikmatin aja lah, mereka disuruh nikmatin, kita juga nikmatin aja. Mau punya anaknya hiperaktif, muridnya yang aduh Masya Allah ya, ini udah 2 kali pertemuan masih hilap, hilap di pohon, maksudnya lupa lagi materi gitu ya, kapan masuknya. Udah nikmatin aja lah, karena kita juga ada fase di mana kita juga lupa terus nggak langsung encer gitu ya. Dah, nikmatin aja, sama-sama menikmatin gitu ya. Oke, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.